إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang memudahkan kita untuk memulai aktivitas kita di subuh hari ini dengan satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, dan kajian kita yang biasanya di malam Ahad ba'dal maghrib dipindahkan ke ba'da subuh. Taib, dan insyaallah taala bihaulihi wa aunihi wa quwwatihi kita akan memulai untuk melanjutkan kajian tafsir kita, dan kita sudah masuk pada tafsir surah Al-Adiyat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu sangat-sangat ingkar terhadap Tuhannya. Ya. Barakallahu fikum. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, di antara bentuk ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat ini, sesungguhnya manusia itu sangat-sangat ingkar terhadap nikmat Robnya. Di antara bentuk ingkarnya manusia terhadap nikmat Rob, nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, bahwa manusia itu ya'uddul masaib wa yansa an-ni'am. Manusia itu di antara juhudnya terhadap nikmat Allah, mereka itu menghitung-hitung musibah yang menimpanya dan melupakan nikmat. Menghitung-hitung musibah yang menimpanya dan melupakan sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya. Ini manusia itu kadang kalau sudah dapat satu musibah, maka keluhannya luar biasa. Dia melupakan segala nikmat Allah sebelumnya yang begitu banyak. Baru mendapatkan satu cobaan. Itulah manusia ya. Naam. Dapat satu kekurangan, dia lupa sekian banyak kelebihan.
Nah, kemudian ikhwas sekalian, adapun Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala juga menjelaskan di sini bentuk ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah Jalla wa ala. Kata beliau, ai lamanu'un lil khairi alladhi alaihi li rabbih. Maksudnya adalah manusia itu manu' lil khair, mencegah, sangat menahan, sangat menahan, luar biasa. Ya, apa yang dia tahan, apa yang dia cegah, al khair. Ya, kebaikan-kebaikan alladzi alaihi li rabbih, yang wajib baginya untuk dia tunaikan kepada Robnya. Ya, itu maksud, itu diantara makna manusia itu ingkar terhadap nikmat Robnya. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, manusia itu menahannya. Dia tidak tunaikan haknya itu kebaikan. Dia tidak berikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bisa dipaham ya? Ya. Dia kan punya hak kepada Allah. Manusia kan punya hak. Ya, Allah punya hak yang wajib untuk diberikan oleh manusia, kan begitu. Allah punya hak yang wajib untuk ditunaikan oleh manusia. Tetapi manusia tidak tunaikan. Padahal Allah telah memberikan sekian banyak nikmat. Itulah salah satu bentuk pengingkarannya terhadap nikmat Allah. Hak-hak Allah dia tidak tunaikan. Apa haknya Allah? Di antaranya diibadahi. Itu haknya Allah. Ditauhidkan, diibadahi, disertai dengan tauhid. Tetapi justru manusia tidak memberikan hak Allah. Padahal mereka telah diberikan sekian banyak kebaikan. Itu maksudnya. Jadi manu'ul lil khair. Manusia itu sangat menahan kebaikan. Artinya tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal Allah telah memberikan kepadanya kebaikan. Baik. Fatabi'atul insan wajibillatuhu, maka fitrah dan tabiat manusia, fitrah dan tabiat manusia itu, ya, seperti apa? Anna nafsahu la tasmahu bima alaihi minal huquq. Tabiat dan fitrah manusia itu, dirinya tidak merelakan untuk menunaikan haknya. Ya. Itulah tabiat manusia, ya. Tidak merelakan dirinya menunaikan haknya. Apakah haknya kepada Allah atau haknya kepada sesama manusia. Itulah manusia. Itu tabiat asli manusia. Ya. Tidak merelakan dirinya untuk memberikan haknya Allah atau memberikan haknya manusia dengan nikmat yang telah Allah berikan itu. Itu tabiat manusia. Jadi manusia itu ketika diberikan harta oleh Allah, harusnya kan harta yang Allah berikan kepadanya itu kan harta ada haknya kan? Ya, harus dia berikan haknya itu kepada yang lain. Dia sedekahkankah, dia infakkankah, dia keluarkan zakatnya. Tapi manusia tidak mau seperti itu. Itu tabiat manusia, menahan hartanya itu. Nah, itu kan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah. Diberikan nikmat, tapi dia ingkar. Ingkarnya seperti apa? Haknya Allah tidak diberi. Dia tidak ibadah kepada Allah. Dan haknya orang juga dia tidak kasih, yaitu dia tidak sedekahkan kepada yang lain. Nah, itulah manusia. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh,
Tapi tabiat asli manusia seperti itu. Ingkarnya terhadap nikmat Allah luar biasa. Diberikan nikmat, ternyata dia tidak ibadah. Diberikan harta, ternyata dia sedekah, dia tidak sedekahkan, dinikmati untuk diri sendiri. Taib. Dipaham ya? Jadi dia tidak berikan haknya orang lain dengan harta yang Allah berikan. Dia tidak berikan sama sekali. Atau fatu'addiha kamilatan muwaffirah. Atau dia tidak berikan secara sempurna haknya orang. Jadi kadang manusia memberi, tetapi tidak diberikan secara sempurna. Kan begitu. Harusnya diberikan, misalnya dikeluarkan zakatnya sekian, dia tidak keluarkan seperti itu. Dia tidak sempurna memberikan haknya orang. Ya, dan tentunya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Baik. Barakallahu fikum. Jadi itulah tabiat asli manusia. Nah. Kemudian kata beliau, illa man hadahullah. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaja an hadal wasf ila wasfis samah biada'il hukuk. Maka orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, dia akan keluar dari sifat ini kepada sifat yang dermawan dalam memberikan hak-hak orang lain. Bisa dipaham? Barakallahu fikum. Ya. Dan tentunya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah sehingga dia bisa dermawan, lapang dada untuk memberikan haknya orang lain dengan harta yang dia miliki. Ini tentunya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ya, tapi asli manusia itu, tabiat asli manusia seperti itu. Ketika punya harta, ingin menikmati sendiri. Dia tidak ingin berbagi dengan orang lain. Dan itu bentuk tidak bersyukurnya dia, ingkarnya dia terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, bisa dipaham apa makna, apa bentuk ingkarnya manusia ya. Jadi, di antara bentuk ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah, dia tidak menunaikan haknya kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, dan dia juga tidak menunaikan haknya manusia dengan apa? Dengan mengeluarkan hartanya itu sebagai sedekah atau sebagai zakat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu atas perbuatannya lasyahid. Itu sangat menyaksikan. Ya. Ai annal insana ala ma ya'rifu min nafsihi min al-man'i la syahidun bidzalik. Maksudnya adalah sesungguhnya manusia itu ya menyaksikan keengganannya untuk menunaikan kewajibannya itu. Artinya manusia menyadari seperti itulah dirinya, tabiatnya, enggan untuk memberikan hak. Jadi manusia tahu sendiri dirinya itu, menyadari dirinya, syahid, menyaksikan dirinya sendiri bahwa dirinya itu punya tabiat seperti itu. Ya kan? Barakallahu fikum. Jadi wa innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya manusia itu amat sangat menyaksikan atas kelakuannya itu, tabiatnya itu. Itu tabiat apa tadi? Enggan. Tidak mau memberikan hak. Ya, ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. La yajhaduhu wa la yunkiruhu. Manusia itu tidak mengingkari hal itu. Tidak mengingkari bahwa dirinya seperti itu. Kenapa? Lianna dzalika amrun bayyinun wadih. Karena perkara itu sangat jelas dan sangat nampak. Ya. Jadi kita itu kalau masing-masing menyaksikan diri kita seperti itu, tapi tidak ada upaya untuk merubah itu.
Setiap orang yang kikir menyaksikan dirinya itu, saya kikir, saya pelit. Itu tahu dirinya seperti itu. Tapi tidak ada upaya untuk merubahnya. Baik. Jadi itu maknanya wa innahu ala dzalika lasyahid. Jadi sesungguhnya manusia itu sendiri itu sangat menyaksikan tabiatnya seperti itu. Sangat mengetahui betul dirinya seperti itu. Dia tidak ingkari itu. Kenapa? Karena sangat jelas dan nampak. Itu makna ayat. Wa yahtamilu. Dan ada ihtimal ayat ini tafsir yang kedua. Wa yahtamil, dan ada ihtimal anna dhamira aidun ila Allah Ta'ala. Ada ihtimal bahwa dhamir yang ada pada innahu, dhamir yang ada di situ, innahu di situ, itu dhamir itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kembali kepada Allah berarti maknanya apa? Innal abda li rabbih lakanud. Ya. Wallahu syahidun ala dzalik. Ya. Berarti kalau kembali kepada Allah berarti maknanya apa? Berarti maknanya adalah sesungguhnya ya ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah, Allah tahu, Allah saksikan itu. Itu kalau kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada manusia berarti manusia mengetahui dirinya seperti itu. Bahwa dia sangat ingkar terhadap nikmat Allah dengan tidak memberikan hak. Tapi kalau kembali kepada Allah, berarti maknanya apa? Allah sangat mengetahui itu. Seperti itulah manusia itu. Dipahami? Allah Maha menyaksikan bagaimana ingkarnya manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dhamir hak di situ, dhamir hu itu ada yang mengatakan kembali kepada manusia itu sendiri, ada yang mengatakan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kembali kepada manusia berarti maknanya apa? Bahwa manusia itu sendiri menyadari bahwa dirinya itu sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Mengetahui dirinya seperti itu. Itu kalau kembali kepada manusia. Kalau kembali kepada Allah berarti maknanya apa? Allah Maha mengetahui, Allah Maha menyaksikan manusia itu sangat ingkar terhadap nikmatnya. Barakallahu fikum. Baik. Maka kalau dia kembali kepada Allah, kalau dhamirnya kembali kepada Allah, kata beliau, fafihil wa'id wat tahdidus syadid. Maka kalau kembali kepada Allah, maka pada ayat ini terdapat ancaman dan terdapat janji dari Allah dan ancaman yang sangat keras. Ya kan? Kalau kita mengatakan kembali kepada Allah, Allah Maha mengetahui, berarti apa maknanya? Berarti di situ ada makna tersirat bahwa ada ancaman di situ dari Allah. Allah tahu kalian begitu. Berarti kan ada ancaman di situ kan? Nah, Allah tahu perbuatan kalian, tunggu ya kayak begitu. Kalau dia kembali kepada Allah berarti pada ayat ini terdapat makna apa? Terdapat makna ancaman keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami? Barakallahu fikum. Baik. Kemudian berikutnya, ayat berikutnya, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, ini yang kedua. Yang kedua dari sifat-sifat manusia yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Adiyat. Sifat yang pertama manusia apa? Sifat yang pertama, sifat asli manusia, tabiat asli manusia, sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Itu sifat asli pertama manusia itu. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah yang selamat dia. Ya kan? Dan manusia sendiri tahu dirinya begitu. Yang kedua, sifat asli yang kedua manusia. Kata Allah, ya dan kita tidak bisa menolak ini sifat kita ini. Karena Allah yang memberitahukan kepada kita kan. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang tahu bagaimana sifat asli kita. Maka Allah bongkar di surah Al-Adiyat ini. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk sekedar tahu bahwa inilah sifat kita. Tapi bagaimana kita merubah sifat asli kita ini menjadi lebih baik. Taib, kata Allah, wa innahu, sesungguhnya manusia itu. Lihubbil khairi la syadid.
Sesungguhnya manusia itu, kata Asy-Syaikh al-insan, manusia itu lihubbil khairi. Kecintaannya kepada al-khair, kecintaannya kepada al-khair, apa al-khair? Ay al-mal. Al-khair yang dimaksud pada ayat ini adalah harta. Kecintaannya manusia kepada harta la syadid. Apa maknanya la syadid? Betul-betul sangat luar biasa. Ay kathirul hubbi lil mal. Maksudnya syadid adalah ay sangat-sangat luar biasa kecintaannya kepada harta. Itulah sifat asli manusia. Antum mau ingkari ini? Betul tidak? Betul. Bolehkah kita cinta harta? Hah? Boleh. Bolehkah kita cinta dunia? Cinta dunia. Cinta kepada dunia. Boleh? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Hah? Boleh tidak? Boleh. Cinta kepada dunia. Kalau antum tidak bilang tidak boleh, berarti antum tidak cinta sama istri antum. Karena wanita termasuk bagian dari dunia. Antum tidak cinta motor antum. Kendaraan bagian dari dunia. Bolehkah kita cinta kepada apa namanya rumah yang kita miliki? Boleh. Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kata Nabi apa? Kata Nabi hubbiba ilayya minad dunya. Dijadikan kepadaku cinta kepada dunia. Yang mana dunia itu yang Nabi cinta? An-nisa, wanita dan wangi-wangian. Wanita termasuk bagian dari dunia, parfum bagian dari dunia. Apa kata Nabi? Aku dijadikan oleh Allah cinta kepadanya. Berarti cinta dunia, boleh. Ya. Tetapi yang mana yang dicela pada ayat ini? Kecintaan yang berlebihan. Nah, itu yang tidak boleh. Cinta boleh. Tapi kalau sudah syadid, itu yang tercela. Cinta yang berlebihan. Ya. Cinta kepada istri boleh. Tapi kalau cinta yang berlebihan, tidak boleh. Ya, sampai kata orang Arab, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu yang berlebih-lebihan kepada sesuatu membuat engkau tuli dan buta. Ada orang cinta buta kan? Cinta buta namanya. Kecintaan yang begitu luar biasa menjadikan dia tuli dan tidak mau lagi melihat yang kebenaran itu. Itu salah. Karena kecintaan yang berlebihan kepada istri akhirnya apa? Istri mau minta apa saja dikasih. Padahal itu melanggar. Itu namanya cinta yang berlebih. Tidak boleh itu. Kecintaan semacam itu haram. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta la syadidun. Betul-betul sangat luar biasa. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, kata beliau, ya. Jadi kalau sekedar cinta tidak sampai berlebihan boleh. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak cinta dengan motor kita, ya dibiarkan saja yang ambil nih. Kita cinta kan, dikunci mati, dikunci leher, dicuci, dirawat. Itu kan cinta kita kepada kendaraan. Tapi itu bukan berlebihan. Ya kan? Tapi kalau misalnya cintanya kepada ayam, sampai tidak pergi sholat gara-gara ayam terus. Kadang ada orang kan, pelihara ayam itu sampai sholat, tidak sholat. Kemudian cintanya kepada ayam akhirnya macam-macam. Cintanya kepada kendaraan, hanya kendaraan diurus. Sampai dia tidak keluarkan zakatnya itu kendaraannya. Misalnya dia jualan kendaraan, banyak sekali jualannya, ada zakat dagangan kan?
Dia tidak tunaikan haknya, itu yang tidak boleh. Kecintaannya kepada harta membuat dia pelit. Takut kehilangan hartanya. Tidak mau lagi dia sedekahkan. Itu yang dilarang. Kecintaan yang berlebihan. Dan kecintaan yang berlebihan kepada harta, inilah yang menjadikan manusia ingkar terhadap nikmat. Tidak mau lagi dia tunaikan haknya itu harta. Itu kan berawal dari apa? Kecintaan yang berlebihan kepada harta. Makanya Syekh mengatakan, wa hubbuhu lidzalika huwa alladhi aujaba lahu tarkal huquqil wajibati alaihi. Nah, kecintaannya kepada harta yang berlebihan inilah yang menjadikan dia meninggalkan hak-hak yang wajib untuk dia tunaikan. Kenapa orang tidak mau keluarkan zakatnya? Apa sebabnya dia tidak berikan, tunaikan kewajibannya terhadap hartanya itu? Kenapa manusia tidak keluarkan zakatnya? Apa sebabnya? Apa penyakitnya itu orang? Ini. Kecintaannya yang berlebihan dengan hartanya. Padahal, ikhwas sekalian, padahal berapa sih zakat yang dikeluarkan? Tidak banyak. Antum punya emas 85 gram. Banyak tidak? Oh banyak sekali 85 gram. Berapa zakatnya? Berapa kalau 2,5%? Berapa gram? Hah? Tidak sampai 10 gram. Masya Allah. 70 lebih gram Allah berikan antum. Allah apa? Masih disuruh, masih disisakan Allah 70 gram lebih kan? Tapi kenapa manusia begitu berat mengeluarkan sedikit itu? Kecintaannya yang luar biasa kepada 85 gram. Biar 0 komanya tidak mau kurang. 1 gram tidak mau sekali berkurang. Barakallahu fikum. Nah, kata Syekh, inilah yang menyebabkan manusia itu tidak mau menunaikan apa? Hak-haknya wajib terhadap harta itu. Karena kecintaan yang berlebihan. Barakallahu fikum. Yang sama seperti ayat sebelumnya, ya, alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang seperti ini tabiatnya, kerjanya apa? Jama'a malan wa 'addada. Dia hanya kerjanya mengumpul harta dan tidak berhenti dihitung. Dikumpul, dihitung terus. Kenapa dihitung terus? Takut berkurang satu lembar. Takut sekali itu. Itu orang yang cinta sekali dengan harta seperti itu. Menjadikan dia menjadi pelit, kikir. Nah, barakallahu fiikum. Baik. Qaddama syahwata nafsihi ala haqqi rabbih. Dia mendahulukan syahwat dirinya daripada haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadha li'annahu qasara nadarahu ala hadhihi ad-dar wa ghafala 'anil akhirah. Semua ini terjadi karena orang itu pandangannya dia hanya memandang dunia ini dan lupa kepada akhirat. Ini terjadi, orang sangat cinta kepada harta itu terjadi karena apa? Karena orang ini pandangannya hanya terbatas pada dunia, dia melupakan akhirat. Orang kalau sudah seperti ini, itu otomatis akan cintanya kepada harta itu berlebihan. Kalau hanya terbatas pandangannya di dunia, lupa dengan akhirat. Kalau seandainya dia selalu ingat akhirat, tidak akan seperti ini. Kenapa? Sebab dia sadar bahwa pertama, dia akan tinggalkan. Yang kedua, itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Kalau dia sadar itu, dia selalu ingat akhirat, akan hilang ini penyakit. Kecintaan yang berlebihan kepada harta. Coba lihat para sahabat. Kecintaan mereka kepada akhirat. Menghilangkan penyakit ini pada diri mereka. Abu Bakar kan? Abu Bakar. Mana Abu Bakar cinta yang berlebihan kepada harta? Ya, kenapa? Karena keimanannya kepada akhirat kuat.
pandangannya bukan ke dunia, tapi pandangannya adalah akhirat. Apa yang Allah siapkan, apa yang Allah berikan kalau saya sedekahkan ini harta. Ya kan? Makanya ketika Nabi mengatakan, "Man hafara bi'ra rumah falahul jannah." Siapa yang bisa membeli ini sumur, untuknya surga. Ketika disebutkan surga, langsung Utsman bin Affan ini ya Rasulullah. Padahal harganya itu miliaran. Miliaran dikeluarkan, hartanya itu Utsman. Kenapa? Karena pandangan akhirat. Orang yang kuat keimanannya kepada akhirat akan menjadikan orang itu tidak akan cinta berlebihan kepada dunia. Itu pasti. Iya. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang menyadari bahwa apa yang Allah siapkan untuk akhirat itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Jadi wa kullu hada, semua ini terjadi karena manusia itu pandangannya hanya tertuju kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Dia tidak sadar bahwa ada negeri akhirat. Nah, ya, negeri pembalasan. Dia akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Baik. Walihada, qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, hattan lahu ala khawfi yaumin azim. Ya, berfirman pada ayat setelahnya memberikan motivasi, dorongan kepada manusia agar mereka memiliki rasa takut pada hari, ya, pada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika seseorang mengimani apa yang disebutkan pada ayat ini, nah otomatis akan hilang tadi apa? Akan hilang dua sifat itu tadi. Sifat apa? Ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian yang kedua, kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Kalau dia taib mengimani dua ayat-ayat setelah ini. Taib. Makanya kata Syekh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya untuk memberikan dorongan kepada manusia agar mereka takut pada hari tersebut. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kata Allah setelahnya, maka tidakkah manusia itu mengetahui? Manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah, manusia yang cinta kepada dunia dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah, apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak tahu? Ya, tidak tahu apa? Allah tidak sebutkan objeknya. Sehingga di sini umum. Apakah mereka tidak tahu? Apa saja yang akan terjadi nanti? Apa saja yang akan terjadi nanti? Idza bu'thira ma fil kubur. Ketika seluruh, ya, ketika apa namanya? Semua yang ada di kubur dibangkitkan oleh Allah. Apakah mereka tidak tahu ini? Apa yang akan terjadi nanti pada saat apa? Seluruh yang dikubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang cinta kepada harta berlebihan. Apakah mereka tidak sadar ini? Tidak tahukah mereka apa kelak yang akan terjadi di saat manusia dibangkitkan semua dari kuburnya? Di saat orang ini dibangkitkan dari kuburnya, apakah dia tidak tahu apa yang terjadi di saat itu? Kalau dia tahu, kan begitu. Kalau dia tahu, harusnya dia takut. Dia takut untuk ingkar terhadap nikmat Allah. Dia takut untuk cinta kepada dunia dengan berlebih. Kalau dia tahu. Apakah dia tidak tahu? Apa yang akan terjadi ketika seluruh yang ada di kubur itu dibangkitkan. Ay akhrajallahu al-amwat min kuburihim lihasyrihim wa nusyurihim. Maksudnya apa? Ketika Allah mengeluarkan seluruh orang-orang yang meninggal dari kuburnya untuk dikumpulkan di padang mahsyar
dan untuk dihisap. Apakah mereka tidak tahu hal ini? Ya. Bagaimana manusia ketika bangkit dari kuburnya? Bagaimana orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah ketika bangkit dari kuburnya? Apakah mereka tidak sadar? Bagaimana orang-orang yang apa? Yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebih, sehingga dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak sedekahkan hartanya, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Apakah mereka tidak sadar? Tidak tahu apa yang akan terjadi saat mereka dibangkitkan dari kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Dipahami? Barakallahu fikum. Baik. Ya, kalau seandainya dia tahu, dia tidak akan seperti itu. Ya, dia akan keluarkan zakatnya. Dia akan tunaikan haknya. Dia tidak akan ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau dia sadari itu, oh dia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihisap oleh Allah di padang mahsyar, dikumpulkan di sana. Ya. Sebab ikhwas sekalian, orang-orang ketika dibangkitkan dari kuburnya, itu dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya di dunia. Kalau di dunia seperti ini kondisinya, begitu juga bangkitnya itu. Kalau di dunia dia punya harta, banyak hartanya, tapi dia tidak tunaikan haknya. Karena pelitnya luar biasa kan? Maka di hari kiamat ketika dibangkitkan dari kuburnya, seperti apa kondisinya? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, kata Nabi. Setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai apanya? Sesuai dengan amalan saat dia mati. Dan seseorang itu mati di atas amalan, di atas kebiasaan hidupnya, kan begitu. Artinya manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya nanti, kemudian dibawa kepada mahsyar, digiring di sana untuk dihisap, itu manusia dibangkitkan dalam kondisi apa? Sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia itu. Nah, kalau dia tadi misalnya punya banyak harta, dia tidak keluarkan zakatnya, dia tidak berikan haknya kepada yang lain, bagaimana? Bagaimana bangkitnya? Disebutkan oleh Nabi. Orang-orang yang punya hewan ternak, banyak hewan ternaknya, banyak kambingnya. Kambingnya berapa? 1 RT. Banyak sekali kan? Dan dia sangat cinta dengan kambingnya, sampai tidak mau kurang 1, tidak mau kurang, tidak mau dia keluarkan. Padahal sebenarnya wajib untuk dia keluarkan zakatnya kan? Dia punya kambing banyak sekali. Punya sapi 40 ekor, 50 ekor. Sapi dia punya 50 ekor. Bayangkan. Tapi karena kecintaan yang berlebihan kepada sapinya tadi, akhirnya dia tidak keluarkan 1 pun. Padahal sudah wajib keluar zakatnya kan? Kalau sudah ada sapi 40 ekor kan sudah wajib keluar. Barakallahu fikum. Wajib keluar 1 saja. Bayangkan, dari 40 ekor wajib keluar 1. Ketika dia tidak keluarkan, nah, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Ketika dia bangkit dari kuburnya, apa yang terjadi pada orang itu? Harta yang dia tidak keluarkan zakatnya itu akan dia pikul. Jadi bangkit dia memikul sapi. Coba. Begitu kata Nabi. Akan dibangkitkan dari kuburnya mereka. Ketika semua manusia bangkit, maka ada orang bangkit apa? Penampakannya seperti apa? Dia bawa kambing kemana-mana. Dia bawa sapi kemana-mana. Jadi harta yang dia tidak keluarkan zakatnya itu dipikul itu. Makanya Allah ingatkan, afala ya'lamu. Ini orang ini yang cintanya kepada harta berlebihan, ingkar terhadap nikmat Allah, tidak keluarkan zakatnya kan? Itu kan bentuk termasuk ingkar nikmat namanya. Dia tidak tunaikan haknya itu harta. Apakah mereka tidak sadar? Tidak tahu bahwa kelak
ketika dibangkitkan dari kuburnya akan ada begini, begini, begini. Ya. Dia akan pikul itu, kata Nabi. Sambil itu kambing mengembek terus. Coba bayangkan. Mengembek terus itu kambing. Bagi orang yang punya duit, punya tabungan yang banyak, jutaan, miliaran, dia tidak keluarkan zakat hartanya. Bagaimana ketika di hari kiamat bangkit? Hah? Bagaimana ketika dibangkitkan dari kuburnya? Subhanallah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia kikirkan itu, yang tidak keluarkan zakatnya itu, kelak akan dikalungkan di lehernya itu. Akan dikalungkan di lehernya. Dikalungkan di lehernya. Tapi dikalungkan lehernya bukan uang merah yang dikalungkan di sini. Tapi uang yang merah tadi itu, yang dia tidak keluarkan zakatnya, itu akan dirubah menjadi ular yang ganas. Itu ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis sahih. Muthila lahu syuja'an aqra. Hartanya di dunia yang dia tidak keluarkan zakatnya karena kecintaannya berlebihan, itu akan dirubah menjadi apa? Ular jantan yang sangat ganas. Ular itu akan melilit di lehernya dan akan memakan dia. Setiap dia berlari dikejar. Dikejar terus. Berlari dikejar. Dan ular itu berkata, ana maluka wa ana kanzuka. Saya hartamu. Kenapa kamu lari? Bukankah dulu kamu mengejarnya? Kok sekarang kamu lari? Jangan lari kamu. Dikejar terus dan akan didapat. Tidak mungkin dia bisa berlari. Bagaimanapun kencangnya berlari, pasti didapat. Setelah didapat langsung dihabisi oleh ular tersebut. Dan ular yang sangat ganas, bukan ular dunia ini, bukan anaconda. Bukan. Ular dunia ini bukan ular untuk menyiksa manusia. Ini ular yang Allah datangkan khusus untuk menyiksa orang yang punya harta tapi dia tidak keluarkan zakatnya karena kecintaannya berlebihan. Itu penampakan manusia. Dipahami? Makanya Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu, dia tidakkah sadar bagaimana manusia itu ya ketika dibangkitkan dari kuburnya. Orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah akan merasakan itu ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, ya orang-orang yang punya emas, dia tidak keluarkan zakatnya karena kecintaannya kepada emas yang berlebihan, itu nanti bagaimana? Ketika bangkit dari kubur, emas-emas tersebut, kata Allah, yuhma biha fi apa? Yauma yuhma fi nari jahannam. Pada hari itu emas-emasnya akan dipanaskan dalam neraka jahannam. Akan dipanaskan itu emas. Apa yang terjadi kalau emas dipanaskan? Meleleh. Setelah sudah panas itu emas dan meleleh, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian ditempelkan di jibahuhum, jidatnya, di punggungnya, dan di lambungnya. Ya. Ditempelkan itu emas yang sudah dipanaskan dalam neraka jahannam. Disetrikakan itu emas. Tapi setrikanya bukan dipanaskan di api dunia. Di neraka jahannam dipanaskan itu setrika. Bukan dicolok. Dicolok di listrik. Ya kan? Sampai kemudian panas luar biasa itu baru disetrika itu. Bukan seperti itu. Jadi emas disetrika di mana? Dipanaskan di neraka jahannam. Setelah panas itu emas, meleleh itu emas, disetrikakan ke manusia yang punya emas tapi dia tidak keluarkan zakat. Kemudian Allah mengatakan, hada ma kanastum li anfusikum. Inilah dulu emas yang kalian simpan, yang kalian tidak keluarkan zakatnya. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah, kata Allah, harta yang kalian simpan ini. Itu kondisi manusia ketika bangkit dari kubur. Itu belum siksa neraka loh. Itu masih siksaan ketika bangkit dari kubur.
Subhanallah. Ya. Maka di ayat ini Allah ingatkan kepada manusia supaya tabiat asli manusia itu mereka rubah. Kita punya tabiat asli masing-masing. Tapi Allah memberikan tabiat itu kepada kita bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dirubah. Makanya ada namanya memperbaiki akhlak. Ada orang tabiatnya pemarah. Tapi apakah disuruh marah terus? Kan tidak, harus berubah. Dan ada orang yang diberikan tabiatnya sudah bagus. Ada orang tabiatnya sudah dermawan memang kan? Ada tidak? Ada orang begitu. Diciptakan Allah dari lahir itu sudah diberikan tabiat apa? Derma, dermawan. Tapi tetap cinta kepada harta. Pasti cinta kepada harta. Cuma dia ada sifat lain dermawan. Ya. Jadi ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini mungkin dulu ada jadwal. Kita lanjut nanti ayat berikutnya ini lebih dahsyat lagi ayat berikutnya untuk menjadi peringatan kepada kita wa hussila ma fis sudur. Ini yang lebih mengerikan. Hussila ma fis sudur. Jadi di hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya nanti dengan berbagai macam penampilan-penampilan manusia ketika bangkit, ternyata di hari itu juga semua yang ada dalam dada dibongkar. Apa yang selama ini kita sembunyikan di dunia, di hari itu akan dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Nah, ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Ini mungkin dulu bisa kita sampaikan. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ini dua ayat berikutnya insyaallah taala. Baik. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hubungannya? Kan di awal Allah bersumpah dengan apa? Sebelum Allah menyampaikan tabiat asli manusia dengan dua tadi tabiat itu. Allah menyebutnya sebelumnya Allah mulai dengan apa? Bersumpah dengan, masih ingat? Wal adiyat. Apa artinya wal adiyat? Demi al adiyat. Apa al adiyat? Yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah. Apa yang berlari dengan kencang itu? Tidak disebutkan kan? Ya, makanya ada dua penafsiran ulama, ada yang mengatakan onta, ada yang mengatakan yang benarnya apa? Kuda, karena kuda yang terengah-engah, kalau onta tidak. Ya. Setelah itu Allah sebutkan fal muriyati qadaha, kuda yang mengeluarkan percikan api karena kencangnya berlari. Kemudian setelah itu fal mughirati subha, yang menyerang musuh, kuda itu masuk menyerang musuh di waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, mengeluarkan debu-debu, saking luar biasanya itu kuda mengeluarkan debu-debu, dia tidak peduli banyak debu, dia terus maju. Fa atharna bihi naq'a, dia masuk ke dalam jantung musuh, ke tengah-tengah musuh. Itulah kuda. Nah sekarang apa hubungannya? Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Apa hubungannya ini kuda dengan sifat asli manusia ini? Nah, apa hubungannya? Tentu ada. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan kuda kalau tidak ada hubungannya dengan ini. Kenapa Allah tidak bersumpah dengan misalnya demi ayam misalnya? Tapi kok demi kuda yang berlari dengan kencang sampai terengah-engah. Ah, apa kaitannya? Apa hubungannya? Dengan sifat asli manusia yang ketika diberikan nikmat oleh Allah begitu banyak, ternyata dia ingkar. Dia sangat cinta kepada hartanya sampai tidak mau dia keluarkan, tidak mau bersyukur kepada Allah dengan mengeluarkan itu harta. Apa hubungannya? Hubungannya jelas. Kita tahu kuda itu, Masya Allah. Kuda itu adalah makhluk sangat pandai bersyukur. Sangat pandai berterima kasih. Coba antum lihat kuda itu. Sangat penurut kepada Tuhan. Apalagi kepada Robnya. Bagaimana penurutnya itu kuda? Mau diapain sama pemiliknya itu mau dia.
Padahal pemiliknya hanya memberi apa? Ah, hanya diberi rumput. Bahkan kuda itu kalau sudah dikasih sedikit, sedikit saja walaupun tidak kenyang. Kuda itu sudah bersyukur kepada tuannya, alhamdulillah. Setelah tuannya memberikan itu rumput yang sedikit, mau diapain oleh tuannya mau dia. Sebagai tanda terima kasihnya kepada tuannya. Bahkan disuruh apa? Disuruh maju ke tengah musuh. Dia tahu di depan itu banyak pedang, banyak bisa melukai dirinya. Bahkan tidak sedikit dalam peperangan itu kuda itu ditebas. Tapi dia mau. Pandai berterima kasih kepada Tuhan. Tapi manusia itu hubungannya. Kuda itu luar biasa. Dia tahu bahwa ini semua nikmat dari Allah, maka dia mau berjihad. Mau dia maju berjihad di jalan Allah kan? Sebagai tanda syukurnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia diberikan nikmat yang melebihi kuda, tapi mereka tidak bersyukur. Kuda hanya mendapatkan nikmat yang tidak sama dengan nikmat manusia, tapi kuda tidak ada yang syirik kepada Allah. Semua kuda memberikan haknya kepada Allah. Kami manusia diberikan nikmat begitu banyak, tapi hak Allah tidak dia kasih. Dia tidak beribadah kepada Allah kan? Dia tidak sholat, dia tidak ini. Dia tidak berikan haknya Allah. Kalaupun dia beribadah, dia syirikkan Allah. Itu kan tidak memberi haknya Allah. Hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Beribadah hanya kepada, jangan berbuat syirik. Itu haknya Allah. Tapi manusia tidak memberikan haknya kepada Allah. Itulah bentuk kufurnya manusia terhadap nikmat Allah. Adapun kuda, tidak demikian. Padahal kuda mendapatkan nikmat yang lebih sedikit daripada nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Berarti di sini kuda lebih baik. Ya? Kuda lebih baik daripada manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena binatang pandai bersyukur kepada Allah dan tidak ada yang syirik kepada Allah. Adapun manusia diberikan kemewahan, kekayaan, tapi mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, bahkan mereka kufur terhadap syirik, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham? Kaitannya itu sumpah dengan pemberitaan Allah terhadap tabiat manusia. Agar manusia mengambil pelajaran bahwa masa hewan seperti itu kita tidak bisa. Kuda saja pandai sekali berterima kasih kepada yang memberikan kepadanya nikmat. Masa kita tidak? Apakah kita lebih jelek daripada kuda? Ya kan? Barakallahu fiikum. Baru kalau dikasih tahu kuda lebih baik daripada kamu, tersinggung dia. Barakallahu fiikum. Cukup ya? Baik, insyaallah taala kita lanjut di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Insyaallah dengan waktu yang sama ba'da subuh. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.